Anda kembali menyaksikan MNC News Now, pemirsa 7 ajudan Kadifropam nonaktif Irjen Verdi Sambo, termasuk Baradae, tiba di kantor Komnas HAM. Komnas HAM akan menggali keterangan mereka terkait tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Selasa pagi, 7 ajudan atau IDC Kadifropam nonaktif Irjen Verdi Sambo mendatangi kantor Komnas HAM. Dari ketujuh ajudan yang dipanggil, satu diantaranya adalah Baradae yang disebut-sebut terlibat baku tembak dengan Brigadir J. Pemanggilan ini ditujukan untuk menggali data dan keterangan yang komprehensif dan bisa mendukung pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Sistem pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM ada dua tahap. Yang pertama diperiksa bersamaan dan kedua diperiksa satu persatu atau perorangan. Komnas juga akan mendalami penggunaan yang digunakan untuk menembak Brigadir J, yakni Glock 17 dan HS9 yang digunakan Brigadir J. Ya, terpisah dari kepolisian, pemirsa Komnas Hak Asasi Manusia hari ini memeriksa 7 ajudan Kadifropam Mabes Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Salah satu ajudan yang diperiksa adalah Baradae yang diduga terlibat langsung dalam baku tembak dengan Brigadir J. Kita berbincang langsung dengan Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat sore, Pak Taufan. Selamat sore. Pak Taufan, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di MNC News Now. Langsung saja Pak Taufan, ini mengapa Komnas HAM merasa perlu memanggil ketujuh ajudan Irjen Pol Verdi Sambo? Ya, tentu saja kita memiliki kepentingan ya untuk mendapatkan informasi dari mereka semua, terutama dari Baradae, untuk memperjelas apa sebetulnya yang terjadi pada hari-hari atau jam-jam yang disebutkan sebagai peristiwa tembak-menembak antara almarhum Yosua ini dengan Brigadir Baradae itu. Itu yang tadi kita minta. Dan tentu saja ada permintaan informasi atau pemeriksaan yang terkait dengan konteks lebih luas lagi. Ya. Karena mereka ini kan cukup lama bekerja di situ. Ada yang bahkan lebih dari 1 tahun, ada yang sekian bulan, tapi mereka semua tentu memiliki informasi, pemahaman tentang konteks masalahnya. Gitu. Baik, dalam pemanggilan ketujuh ajudan, apa Komnas HAM mengalami kesulitan begitu atau ada resistensi dari pihak tertentu? Oh, tidak ada. Hanya tadi ada miskomunikasi ya. Kemarin kita sudah bicara dengan Mabes ya, melalui Pak Irwasum untuk mendatangkan semua ADC-nya gitu. Tapi ada miskomunikasi karena salah satu di antara mereka Baradae ini kan sekarang kembali ke kesatuannya, sehingga perlu ada komunikasi lagi lebih lanjut sehingga dia bisa didatangkan tadi, walaupun datang terlambat dibandingkan teman-temannya yang lain. Anda menyebut tadi masing-masing ADC ada yang bekerja dalam durasi tertentu, ada yang sudah setahun, ada yang beberapa bulan begitu. Poin-poin apa saja Pak memang yang diharapkan bisa digali dari keterangan para ajudan ini? Ya tentu saja pertama tentang peristiwa atau situasi pada hari kejadian. Ya. Mereka kan berangkat ke Malang untuk mengurusi salah satu anggota keluarga dari Pak Sambo ini yang sekolah di Magelang. Ya. Kemudian dari situ kita tarik semua sampai pada apa yang disebut sebagai TKP itu rumah dinas maupun di rumah pribadinya. Itu yang kita tanyakan pada mereka, peristiwa-peristiwa itu seperti apa. Pengetahuan mereka tentu berbeda karena mereka misalnya berangkat atau pulang dengan kendaraan yang berbeda. Mereka mungkin di satu titik ada yang bekerja di tugas tertentu, sementara yang lainnya tugasnya berbeda. Gitu. Oke, khusus untuk Baradae yang tadi Bapak sampaikan juga sempat datang sedikit lebih terlambat begitu. Keterangan apa yang diharapkan bisa diambil dari Baradae? Pak Taufan. Ya tentang peristiwa tembak-menembak yang terjadi itu paling fokus ya, versi dia tentu saja. Perlu kita dengarkan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan dia sudah jelaskan semua. Saya kira tidak jauh beda dengan apa yang selama ini kita dengarkan di penjelasan media ya seperti itu. Baik, selain ketujuh ajudan, Pak Taufan, siapa lagi yang kemudian akan diperiksa Komnas HAM berkaitan dengan peristiwa ini? Jadi kita ini kan mendengarkan satu pihak ya. Misalnya tadi Baradae menjelaskan
seperti apa versi dia. Tapi kita juga mendengarkan versi yang lain, nanti meng-cross-check satu sama lain. Dan setelah itu tentu saja juga mendengarkan informasi atau keterangan dari pihak di luar ini. Kan kita tahu ada tetangga yang punya informasi, ada juga CCTV dan lain-lain. Nanti seluruh itu kita akan analisis sehingga membuat satu kesimpulan apakah benar peristiwanya seperti yang digambarkan itu atau ada keterangan-keterangan lain yang misalnya berbeda. Itu kita akan cross check semua. Baik, artinya akan ada pemanggilan lanjutan begitu ya, selain dari ketujuh pihak yang baru saja dipanggil oleh Komnas HAM. Iya pasti kita akan cross check karena satu keterangan lain itu kan penting untuk kita sambungkan ya, termasuk keterangan dengan pihak keluarga yang menurut keterangan yang diberikan pada kami kan berkomunikasi dengan almarhum sebelum kejadian itu. Kita tahu Pak, polisi juga tengah mengusut kasus ini, tapi apa yang membedakan penyelidikan Komnas HAM dengan Mabes Polri? Iya, kami punya dua tugas khusus ya. Pertama, sebagai pengawas internal, hampir mirip dengan Kompolnas, itu tentu saja tugas kami memastikan ya, bahwa proses yang dilakukan oleh kepolisian di dalam penegakan atau proses hukum ini itu berjalan dengan baik. Baik, artinya ini juga ada garis yang jelas pembeda antara pemeriksaan dari Mabes Polri dengan Komnas HAM. Masukan apa saja Pak dari Komnas HAM untuk nantinya diberikan atau disampaikan kepada penyidik Polri? Pak Taufan? Iya, halo. Ada gangguan nih. Kami tampaknya mengalami kendala. Pak Taufan, tapi bisa dengar suara kami Pak Taufan dari studio? Pak Taufan, kami masih mencoba menghubungi kembali Pak Taufan. Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad Taufan Damanik. Kita masih mencoba kembali menghubungi Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad Taufan Damanik, untuk melanjutkan dialog. Ya, halo. Pak Taufan. Pak Taufan bisa mendengar suara kami, Pak Taufan? Ya, ya. Oleh. Ya, bisa. Baik, Pak Taufan, pemeriksaan tadi sudah disampaikan bahwa ini titik beratnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemeriksaan polisi. Tapi masukan apa saja dari Komnas HAM nantinya untuk disampaikan atau diberikan kepada penyidik Polri terkait pemeriksaan ini? Iya, tadi saya tambahkan ya. Jadi selain melakukan pengawasan, karena kami juga berfungsi sebagai pengawasan eksternal ya. Tetapi juga kami bisa melakukan penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999. Sekarang ini dua-duanya kami lakukan berbarengan. Nah, tadi pemeriksaan atau pemanggilan, permintaan informasi, keterangan itu kami lakukan lebih fokus kepada penyelidikan dan pemantauan. Nanti kita akan membuat satu kesimpulan dan rekomendasi yang tentu saja berdasarkan Undang-Undang 39 itu kalau kita baca di Undang-Undang itu akan diberikan kepada Presiden, bisa langsung atau melalui kementerian tertentu terkait, misalnya Menko Polhukam. Pernah langsung kami berikan dulu kasus KM 50 misalnya, tapi juga ada yang melalui Pak Menko untuk kasus yang lain misalnya Wadas ya, itu melalui Pak Menko Polhukam. Nah, tentu saja juga pada pihak Polri dan publik ya. Baik, tapi masukan atau rekomendasi ini belum dapat dirangkai begitu, mengingat pemeriksaan juga masih akan terus berlanjut begitu ya? Masih banyak tahapan yang harus kita lalui, kita lakukan untuk juga meng-cross check semua informasi yang masuk. Di luar ini kami pun juga dikirimi banyak informasi, data oleh berbagai pihak, termasuk juga oleh jurnalis ya. Kami harus menganalisis semua itu. Sekarang ini kami kira udah banyak sekali ada spekulasi, ada narasi-narasi tertentu yang dibangun. Komnas tidak akan terpengaruh dengan semua itu. Kami akan terus jalan dengan tahapan-tahapan yang sudah kami siapkan secara internal. Berapa lama akan berlangsung progres ini, Pak Taufan? Ya mudah-mudahan bisa cepat ya. Karena dari berbagai pihak termasuk juga dari pihak pemerintah menginginkan ini betul bisa lebih cepat ya. Tapi yang paling diinginkan oleh semua pihak adalah
keakurasiannya. Sehingga kemudian didapatkan satu kesimpulan yang sebenar-benarnya, yang seterang-terangnya. Baik, untuk mengungkap seperti apa kasus ini berjalan sebetulnya begitu ya. Pak Taufan, pelaksanaan ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Brigadir J ini akan dilakukan besok. Apa Komnas HAM juga akan mengirim tim? Ya, sudah berangkat mereka. Ada 3 orang. Oke, Jadi hasil mohon maaf apa? saya tidak bisa sebutkan namanya ya. Hasil apa yang diharapkan dari proses ekshumasi esok hari? Kita kan sudah mendapatkan informasi data dari pihak keluarga ya, melalui foto-foto, kemudian rekaman video, kemudian kami juga mendapatkan keterangan dari pihak forensik. Kemarin sekitar 2 jam lebih kita sudah meminta keterangan mereka presentasikan hasil-hasil forensik mereka. Kami kemudian meminta pendapat ahli independen kami. Setelah itu berarti ekshumasi ini itu akan membantu memfinalisasi sehingga kami bisa membuat satu kesimpulan penyebab kematian itu karena apa, apakah benar ada penyiksaan atau tidak, misalnya itu akan bisa terjawab dengan itu. Tapi sekali lagi kami juga akan meminta ahli independen kami. Baik, Pendapat ahli independen. setelah hasil ekshumasi atau otopsi tersebut kemudian keluar dan mendapatkan hasilnya, apa mungkin ke-7 orang yang sudah dipanggil ini kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan? Ya sangat mungkin. Artinya tergantung pada perkembangan pemeriksaan, kajian kami, ya sangat mungkin orang yang sama sudah pernah dimintai keterangan kembali, itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Taufan atas waktunya. Kita sama-sama berharap bahwa kasus ini segera menemukan titik terang begitu ya. Selamat kembali beraktivitas Pak Taufan. Ya, terima kasih Mas, terima kasih. Pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetap bersama kami di MNC News Now.